Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua. Hari ini kita berjumpa lagi di video pembelajaran tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Dan kita akan belajar di pembelajaran 4. Seperti biasanya, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, siapkan diri kalian. Kalau sudah siap, mari kita mulai belajar. Pada pembelajaran 4 ini, muatan pelajarannya ada 3, yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, dan IPS. Dan pemetaan kompetensi dasarnya masih sama di pembelajaran sebelumnya. Adapun tujuan pembelajaran dari pembelajaran 4 ini ada 6. Silahkan dibaca satu persatu, kalian pahami sendiri-sendiri. Siti, Dayu, Beni, Edo, Lani, dan Udin teman satu kelompok. Mereka sedang mengerjakan tugas kelompok. Tugas yang dikerjakan membuat berbagai macam pantun, seperti pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Mereka bekerja sama dengan baik. Tidak ada satu anggota pun yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Berikut ini tanggung jawab setiap anggota kelompok dalam melaksanakan tugas, yaitu 1. Melakukan tugas sesuai kewajibannya. 2. Mengerjakan tugas dengan semangat. 3. Menyelesaikan yang telah diberikan. Dan yang keempat, membantu teman yang mengalami kesulitan. Tugas kelompok mereka telah diselesaikan dengan cepat oleh Siti dan teman-temannya. Lani, Beni, dan Udin ditunjuk untuk mewakili kelompoknya membacakan pantun yang telah mereka buat. Lani bertugas membaca pantun kanak-kanak. Pantun kanak-kanaknya sebagai berikut. Jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa membeli sukun. Kalau ingin menjadi pintar, kamu harus belajar dengan tekun. Burung camar di tepi pantai, pantai indah banyak ombaknya. Jadilah kamu anak yang pandai, sudah pasti banyak temannya. Lumba-lumba ikan pintar, pandai bermain lingkaran api. Dari kecil hingga tumbuh besar, harus taat abi dan umi. Beni bertugas membacakan pantun muda. Pantun mudanya sebagai berikut. Pagi kering karena dijemur, masukkan karung diikat tali. Jika kamu berbudi luhur, tentu tahu membalas budi. Indah nian burung kakak tua, terbang tinggi tanpa ragu. Telah lama tidak bersua, hati sedih karena rindu. Udin membacakan pantun tua. Pantun tuanya sebagai berikut. Tingkap papan kayu persegi, sampan sakat di pulau angsa. Indah tampan karena budi, tinggi derajat karena bahasa. Sultan Leman di pekan Sabtu, pengawalnya membeli lada. Jangan melawan kepada guru, orang pelawan hatinya buta. Anak orang Tanjung Ampalu, senja di hari pasang pelita. Luka tangan oleh sembilu, luka hati karena kata. Pantun di atas adalah pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Semuanya hasil kerja kelompok Siti. Semua pantun dibuat 4 baris. 2 baris dalam setiap bait pantun di atas merupakan sampiran. 2 baris berikutnya merupakan isi pantun. Masih ingatkah kalian tentang pantun kanak-kanak?
pantun muda dan pantun tua? Jika lupa, ingat-ingat dan pelajari kembali pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Pantun merupakan cara yang tepat untuk menyampaikan nasihat. Nasihat bagi individu maupun kelompok. Pada pertemuan sebelumnya, telah disajikan pantun yang mengandung makna pentingnya kerjasama dan mufakat dalam masyarakat. Kerjasama dan mufakat merupakan warisan budaya masyarakat Indonesia. Warisan budaya inilah yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Ini adalah potret gotong royong masyarakat Indonesia. Dengan bergotong royong, banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan. Budaya dan sosial bangsa Indonesia perlu dipertahankan dan ditingkatkan, karena hal ini menjadi tanggung jawab warga masyarakat Indonesia. Budaya dan sosial bangsa Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan bersama. 2. Membiasakan tolong-menolong antar warga masyarakat. 3. Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong dalam masyarakat. 4. Menjaga interaksi yang baik antar warga masyarakat. 5. Membiasakan interaksi yang mengarah ke persatuan. Dan 6. Menghindari interaksi yang mengarah ke perpecahan. Misalnya lingkungan tempat tinggalmu sedang tidak aman karena terjadi pencurian di beberapa rumah warga. Apa yang harus dilakukan warga masyarakat di tempat tinggalmu? Siapakah yang bertanggung jawab atas keamanan di lingkungan tempat tinggalmu? Kemukakan pendapatmu dan tuliskan pada kolom tugas berikut sebagai tugas 1, pembelajaran 4. Saya ulangi, misalnya, lingkungan tempat tinggalmu sedang tidak aman karena terjadi pencurian di beberapa rumah warga. Apa yang harus dilakukan warga masyarakat di tempat tinggalmu? Siapakah yang bertanggung jawab atas keamanan di lingkungan tempat tinggalmu? Jawablah seperti contoh di layar ini. Yang nomor 1, hal yang seharusnya dilakukan warga masyarakat adalah titik-titik, kalian jelaskan. 2. Petugas yang bertanggung jawab atas keamanan di lingkungan tempat tinggal adalah, ini disediakan 3 baris, kalian cari siapa saja petugas yang bertanggung jawab atas keamanan lingkungan dan alasannya. Siti dan teman-teman telah mengerjakan tugas kelompok. Kemudian mereka bersepeda keliling kampung tempat tinggal mereka. Mereka bermain dengan bersepeda sekaligus berolahraga, karena berolahraga dapat menjaga kesehatan tubuh. Siti dan teman-temannya mempunyai hobi yang sama. Hobi mereka bersepeda. Tiba-tiba ada seorang pengendara sepeda motor dan seorang ibu yang membonceng memberhentikan Siti dan teman-temannya. Kedua orang itu berhenti di pinggir jalan. Maaf adik-adik, saya mau bertanya. Apakah adik-adik ada yang mengetahui rumah Pak RW? Ternyata, kedua orang itu menanyakan alamat rumah Pak RW. Bagaimana seharusnya sikap Siti dan teman-temannya? Karena Siti dan teman-temannya sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, maka Siti dan teman-temannya menjawab dengan ramah dan menunjukkan letak rumah Pak RW. Jika yang bertanya belum paham, mereka akan mengantarkan sampai ke tempat rumah Pak RW. Kemudian, mereka melanjutkan acara bersepeda keliling kampung. Setiap individu mempunyai tanggung jawab, baik itu tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap masyarakat, maupun tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Nah anak-anak, itulah materi dan juga tugas dari tema 4, subtema 1, pembelajaran 4. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dan bermanfaat.
Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian tema 4, subtema 1, pembelajaran 4. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.